Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa RPL. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Sehat ya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Biasa Gimana sih. nih hari Minggunya nih Sehat-sehat, ya? Bapak. Penuh warna nggak hari Minggunya sekarang? Penuh warna dengan Penuh warna ya. mata Warna-warni mata kuliah. kuliah gitu ya. Iya, yang tadinya mungkin hari Minggu itu ada apa kondangan begitu. Nah, sekarang mungkin harus ditunda dulu sebentar atau bisa jadi sambil ya, sambil menghadiri kondangan sampai juga kuliah begitu ya. Ya, tapi namanya program dari pemerintah yang seperti ini kan mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 2 tahun gitu ya, atau 1 tahun, ya maksimal 2 tahun kan, yang diplot dari pemerintah. Dan 2 tahun itu Bapak Ibu, menurut yang sudah saya jalani itu tidak terasa sebetulnya, sama sekali tidak terasa ya. Jadi dinikmati saja prosesnya, dinikmati saja tugasnya ya. Kemudian dinikmati saja nanti pada waktu yudisium dan wisuda serta gelarnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lancar Amin. semuanya. Amin, Pak. Ya, baik. Hari ini eh, kita kuliah perdana ya. Harus Siap, Pak. kuliah perdana, namun kita sudah bertatap maya 2 kali ya. Satunya di mata kuliah sebelumnya yaitu analisis kurikulum, dan hari ini ya itu mata kuliah apa nih Bapak Ibu ya? Metode penelitian teknologi informasi, Pak. Oke, metode penelitian teknologi informasi ya. Informasi. Jadi Bapak Ibu paling tidak nama mata kuliahnya udah tahu ya. Jangan sampai nih kuliahnya berjalan, pas ditanya nama mata kuliahnya nggak nggak tahu atau apa lupa begitu ya. Nah ini ya. Jadi eh, bermulanya adalah dari nama mata kuliah. Nah, Siap, kemudian Pak. nanti Bapak Ibu juga setelah mengetahui oh mata kuliahnya adalah metodologi penelitian pendidikan informasi ya. Iya, Pak. Eh, Kemudian Bapak Ibu perlu bertanya juga tuh ya, sebenarnya apa sih tujuan mata kuliah ini ditempuh gitu ya. Mata kuliah ini diambil oleh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu ya, harus tahu dulu tujuannya apa. Baik. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, seperti biasa ya, pada pertemuan perdana, ini saya biasanya memberikan semacam rencana perkuliahan, ya, rencana perkuliahan yang telah disusun dalam sebuah RPS ya. Namun secara lebih ringkas, nanti akan saya sampaikan saja melalui slide presentasi ya. Oke, saya akan bagi layar dulu. Sama halnya dengan mata kuliah sebelumnya, untuk apa namanya metode penelitian ini juga mengacu pada jadwal yang dibuat oleh program studi ya, yang mana ada 16 kali pertemuan. Mulai pertemuan pertama itu dilaksanakan secara sinkronus ya, secara sinkronus artinya melalui Zoom meeting seperti ini ya. Kemudian pertemuan berikutnya itu dilaksanakan secara asinkronus melalui melalui Headlink begitu ya, LMS kita nanti diajarkan oleh tim dari RPL Afirmasi. Kemudian juga di pertemuan berikutnya itu kembali lagi di hari Sabtu gitu ya. Nah, kita nge-zoom lagi. Ya, Seninnya LMS, Sabtunya nge-zoom. Gitu-gitu aja ya sampai dengan nanti di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-16 itu ada UAS ya. Nah, secara lebih ringkas seperti itu untuk pertemuannya. Baik. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari pada hari ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu ini harus dulu mengetahui apa sih pentingnya belajar mata kuliah ini ya. Nah, itu harus diketahui dulu nih ya. Metodologi penelitian, lebih singkatnya seperti itu. Sebenarnya metodologi penelitian ini ada juga di prodi-prodi lain ya, prodi-prodi lain. Nah, untuk tidak terkecuali di pendidikan teknologi informasi juga ada. Jadi metode penelitian ini membantu Bapak Ibu nanti dalam menyelesaikan tugas akhir.
Nah, kalau Bapak Ibu melihat atau menyimak kemarin pertemuan kita daring bersama dengan tim pengelola RPL, disebutkan bahwa angkatan pertama di PGSD itu saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Bentuknya adalah best practice atau praktik baik untuk angkatan pertama yang saat itu. Nah, untuk prodi PTI ini belum tahu lagi ya, belum tahu nanti apakah best practice juga atau bisa jadi skripsi, bisa jadi juga produk ya, bisa jadi. Jadi untuk mempersiapkan hal itu maka metodologi penelitian ini menjadi penting Bapak Ibu untuk dikuasai. Nah, nanti seperti apa? Lebih lengkapnya akan kita pelajari mulai hari ini sampai dengan 16 kali pertemuan ke depannya ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, metodologi penelitian ya. Apa sih itu? Secara umum adalah eh secara umum tagline-nya seperti ini, mengubah masalah menjadi solusi. Jadi di setiap hidup ya atau di sekeliling Bapak Ibu tentunya ada sebuah masalah tuh, ada sebuah masalah. Tapi kalau kita definisikan apa sih sebenarnya masalah itu, mungkin saja Bapak Ibu belum belum tentu bisa mendefinisikannya. Nah, coba sekarang saya minta pendapatnya aja nih ya, Pak Alphonse ya, Pak Alphonse. Pak Alphonse Baik, pernah ya. terkena masalah, Pak? Eh, Pernah juga Pak, Pernah pernah ya? ya Pernah. terkait Nah, hmm, per- kebiasaan kami di sekolah, terkait kebiasaan kami di sekolah. ya, Jadi ada peraturan kami di sekolah bahwa eh, dilarang anak-anak peserta didik kami dilarang untuk bawa HP. oke. Sementara saya sendiri yang mengajar informatika ini segala sesuatunya itu materi saya itu dalam bentuk soft copy semua Bapak. Saya kirim ke via grup anak-anak saya dan disitulah saya menemukan masalah bahwa sedikit menghambat pembelajaran. Oke. Satu sisi dilarang bawa HP, satu sisi materi saya sudah saya Lainnya kirim dengan di via grup anak-anak seperti itu. oke. Jadi ada Itu masalah di situ masalahnya ya. juga. Oke, baik. Nah, Ya, kalau itu. mendefinisikan masalah secara umum, Pak Alphonse, kira-kira kalau ditanya apa yang dimaksud dengan masalah, kira-kira kita menjawabnya seperti apa ya? Apa yang dimaksud Mohon dengan diulang lagi masalah? Bapak. Sorry, jaringan putus-putus. Sorry. Mohon Oke, diulang. oke. Semisal ya, semisal ada yang bertanya nih, apa yang dimaksud dengan masalah? Nah, kira-kira dari Pak Alfon sendiri mendefinisikan masalah itu seperti apa, Pak? Kalau saya sendiri Bapak, masalah itu eh, adalah hal-hal yang kita cari solusinya. Hal-hal yang kita cari solusinya. Masalah pasti ada Bapak. Oke, begitu ya. Saya berpikir sangat menarik sekali materi dari Bapak ini nanti yang saya pikir menuju ke sana metode penelitian ini. Oke, Makanya saya akan menyimak terus dulu, Bapak. oke, Ya. baik, baik. Terima kasih, Pak Alfon. Kalau menurut Pak Yohanes nih ya, Pak Yohanes nih mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkan nih ya. Kalau definisi masalah menurut Pak Yohanes itu seperti apa, Pak Yohanes? Iya, terima kasih atas waktunya Pak dosen. Terkait dengan definisi kata masalah ini, saya kira dalam kehidupan ini kita selalu menemukan yang namanya masalah. Dan atas nama pribadi, masalah itu adalah eh, jalan supaya ada solusi. Jalan Jadi, supaya ada solusi. iya, Oke. kalau ada masalah baru ada penyelesaian, berarti ada solusi. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada solusi. Kalau tidak Jadi, ada masalah, maka tidak ada solusi ya. iya. Oke. Jadi versi masalah ini kan luas sekali Pak. Entah Oke, luas aspek sekali. aspeknya apa itu kembali kepada kehidupan sosial. Nah, tapi Oke. dalam pertanyaan Bapak, jawaban saya itu seperti itu. Ada masalah, yaitu cara kita mendefasakan untuk menyelesaikannya.
Oke, begitu ya. Kalau ada masalah tentunya ada solusi begitu ya. Solusi. Nah, Oke, tidak baik. ada masalah, aman. Aman, tidak ada masalah aman. Ya, Oke, itu dari baik. saya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Yohanes ya. Kalau menurut Pak Iksar gimana Pak? Ya, terima kasih, Pak. Kalau menurut kami, masalah itu adalah sesuatu yang menjadi kendala pada pekerjaan, Pak. Sehingga mungkin perlu dicarikan solusinya. Terima kasih, Pak. Oke, sesuatu yang menjadi kendala ya. Oke, itu adalah eh, masalah begitu ya. Ya, Pak. Oke, baik-baik. Kalau tidak menjadi kendala berarti nggak masalah gitu ya. Nggak masalah ya. Benar, Pak. Oke, baik. Nah, ini buka mic nih. Bu Agnes, gimana Bu Agnes? Kalau saya Pak, masalah itu adalah kendala dan jalan. Ada kendala, berarti ada jalan yang harus kita cari solusinya. Ada kendala, Ya, ada jalan gitu ya, yang harus ya, dicari solusinya. Oke, ini umum sekali ya, banyak sekali nih. ya. Karena masalah tiap orang itu beda-beda ya. Ada satu sisi yang menjadi masalah si A, belum tentu menjadi masalah si B. Nah, Iya, ya kan? betul, Contohnya betul. seperti ini. Contohnya seperti ini. Pak Yohanes hobinya apa, Pak? Bola, Pak ya? Enggak ya? Bola kaki Pak, hobinya. Bo- Hobinya bola misalkan ya. Nah, Pak Yohanes ini punya punya impian atau punya cita-cita semisal Pak ya. Punya cita-cita ingin nonton Manchester United misalkan di Old Trafford secara langsung ya. Iya Pak. Nah, tapi ya pada saat ini Pak Yohanes dihadapkan pada tugas menjadi guru yang full banget tuh waktunya. Nggak bisa nonton langsung ke sana ya. Waktunya itu full, bener-bener full ya, padat. Jadi nggak bisa menyempatkan untuk datang ke apa Old Trafford untuk nonton Manchester United misalkan seperti itu. Nah, ketika harapan si Pak Yohanes itu ingin sekali nonton dan kenyataannya itu tidak bisa meluangkan waktu untuk nonton, maka itu menjadi masalah tidak buat Pak Yohanes. Iya, karena itu disebut masalah Pak. Karena Disebut tidak bisa masalah. menyaksikan. Ya, Iya, tapi kalau begini, misalkan Pak Yohanes eh, punya tidak ingin nonton, ya, tidak ingin nonton, dan juga Pak Yohanes tidak punya waktu untuk itu. Kira-kira nih itu menjadi masalah atau tidak? Itu tidak Pak. Tidak ya, berarti ya Ya itu tidak. Pak Yohanes tidak ingin, harapannya adalah tidak ingin, kenyataannya juga tidak ada waktu, kan seperti Tidak itu. ada waktu ya, Nah, betul. itu ya. Jadi itu nggak masalah. Artinya, ketika harapan ya, atau cita-cita tadi kita sebut dengan harapan itu tidak sejalan dengan kenyataan, maka itulah yang dimaksud dengan masalah. Masalah. Atau kalau bahasa kerennya ini ya, bahasa kerennya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka itulah yang Kenyataan. dimaksud dengan masalah. Nah, Oke. kita berikan contoh di dalam kelas. Harapannya setelah guru menjelaskan, memberikan materi ke siswa, bersemangat sekali gurunya kan. Kita udah ini nih, udah nanti kita akan mencapai capaian pembelajarannya ini segala macam. Nah, ternyata setelah dites, siswanya malah nggak bisa, banyak yang remedial. Kecewa nih kan, kecewa si gurunya. Antara dia punya ekspektasi lebih, ya, punya harapan lebih, ternyata kenyataannya tidak seperti itu, tidak sejalan. Maka ini menjadi suatu masalah. Nah, masalah seperti ini bisa diangkat di dalam sebuah penelitian. Nah, itu lebih spesifik, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang dimaksud dengan masalah. Ya, sampai sini dapat dimengerti ya, Bapak Ibu ya. Ya, Nggak Pak. mengerti. Ya, Itu, Pak. baik. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan. Baik, kita lanjutkan nih. Nah, kalau kita jujur-jujuran lagi nih ya, eh, apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata penelitian nih Bapak Ibu ya? Apa yang terlintas nih? Ada nggak yang Skripsi, Bapak. skripsi ya? Oke, apalagi tuh? Di luar dari ini boleh juga nih. Apa ya, Gia? Ah, Pusing, Pak.
Pusing. Oke, pusing. Oke, pusing. Apalagi tuh ya? Metode penelitian gitu kan, pusing ya. Mungkin apalagi rumit gitu ya. Nah, ada banyak yang terlintas di kepala Bapak Ibu. Tapi bisa jadi penasaran, bisa jadi ya. Bisa jadi malah wah, penasaran nih, apa sih sebenarnya metodologi gitu ya? Apa sih sebenarnya fungsinya buat apa ini? Nah, mudah-mudahan rasa penasaran itu bisa apa diobati dengan adanya materi pada hari ini. Kayak kita lanjutkan ya. Nah, ini misalkan saja ilustrasinya seperti ini. Hmm, ilustrasinya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, eh, pernahkah HP Bapak Ibu rusak nih? Pernahkah HP Bapak Ibu rusak? Nah, ketika Bapak Ibu punya HP yang rusak, langsung nih ya, mati total nih HP-nya. Langsung mati total HP-nya. Lalu dicari penyebabnya. Ada banyak kemungkinan penyebabnya nih. Mungkin saja baterainya habis. Ya, ini kan mati total nih HP-nya nih ya. Pertama, si pemilik HP mencari penyebabnya dulu. Apakah baterainya habis? Layarnya rusak kah? Atau sistemnya kah yang error? Nah, ini kan Nah, banyak nih. Banyak ya. Perkiraan jawabannya ini banyak. Oh, ternyata harus dicas. Ternyata cuma baterainya yang habis. Nah, ini sebenarnya salah satu penelitian sebetulnya di tingkat yang lebih sederhana. Salah satu penelitian di tingkat yang lebih sederhana. Ya, ternyata harus dicas. Ya, berarti baterainya saja yang habis. Ya, baterainya saja yang habis. Nah, jadi penelitian ini adalah bagaimana proses berpikir logis untuk mencari tahu apa masalahnya dan bagaimana cara mengetahuinya. Apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dua kata itu ya. Nah, tapi jangan begini, bukan langsung membuang HP tersebut, kecuali Sultan ini ya. Kalau Sultan boleh nih langsung dibuang. Oh, baterai HP-nya mati buang. Ganti lagi gitu ya. HP Pak Alphonse nih buang, ganti lagi gitu kan. Wah, itu ya. Sultan banget ya. Ya, ternyata cuma habis baterainya. Nah, jadi metode penelitian itu ada dua kata kunci. Yang pertama masalah, yang kedua adalah solusi, cara Solusi. mengatasinya. Tapi Siap. ketika ada masalah, kemudian menentukan solusinya seperti apa, Bapak Ibu harus menjalani proses yang namanya adalah proses ilmiah, ya, proses ilmiah. Mencari tahu penyebabnya, mencari alternatif penyelesaian masalah, dan lain-lain. Nah, nanti itu yang diajarkan di dalam penelitian ini. Nah, jadi mari kita luruskan ya untuk kesalahpahaman tentang dunia meneliti ini ya. Ini banyak yang salah paham mungkin ya terkait itu. Nah, jadi kalau untuk meneliti itu sebenarnya bukan hanya untuk akademisi, bukan hanya untuk orang pintar sebetulnya ya. Tapi untuk siapa saja yang memiliki masalah, masalah di tempat kerja atau masalah di tempat kerja ini dalam artian nanti kan Bapak Ibu jadi guru nih. Berarti di bidang di kelas ada yang hubungannya mungkin bisa saja dengan siswa, bisa saja dengan guru, bisa saja dengan metode pembelajaran, bisa saja dengan media, bisa saja dengan materi. Ya, jadi ada banyak hal. Nah, kemudian harus tebal berbelit-belit seperti skripsi tradisional. Tidak juga, ya. Jadi di dalam meneliti itu yang penting adalah caranya itu sistematis, sistematis berurutan ya. Kemudian terarah menuju pada suatu tujuan dan logis ya dan logis untuk menemukan jawaban ya seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat hanya sekedar teori rumit dan coba-coba tanpa arah. Tidak, penelitian tidak seperti itu. Penelitian itu menghasilkan solusi nyata untuk kehidupan sehari-hari. Nanti hasilnya bisa dipakai buat si peneliti atau buat yang membaca hasil penelitian itu ya, termasuk kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu ketika meneliti di sekolah gitu ya, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, maka hasil penelitian Bapak Ibu tadi itu akan dibaca oleh sekolah, oleh pihak sekolah dalam hal ini bisa jadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Bisa jadi. Atau teman-teman sejawat. Bisa juga ya. Seperti itu. Nah, jadi penelitian ini bukan untuk orang pintar ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk orang yang mau menyelesaikan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada masalah, diteliti tuh ya. Diteliti ya untuk menyelesaikan masalah. Jangankan di orang akademisi Bapak Ibu ya. Komika. Bapak Ibu senang stand up komedi tidak ya?
stand up comedy ya. Nah, stand itu up. kan komika ya nama nama si si apa namanya yang orang berdirinya itu. Itu adalah itu mereka itu ketika nyari bahan, kata mereka mereka riset dulu. Nah, riset itu meneliti Bapak Ibu. Dia mengobservasi, dia mewawancarai, dia merekam begitu ya. Nah, itu namanya meneliti. Ketika dia meneliti, dia punya bahan yang bagus, maka dibuatlah skrip yang juga bagus. Nah, menghasilkan apa? Skrip komika atau stand up comedy yang bagus juga, yang bikin orang ketawa begitu ya. Nah, itu jadi mereka juga melakukan riset, tidak hanya di bidang akademisi. Ya, seperti itu. Nah, lalu seperti ini. Misalkan nih ilustrasinya ya. Ilustrasinya eh masalah sehari-hari Anda adalah judul penelitian yang tertunda. Jadi ada banyak orang itu ketika memikirkan ya terlalu ribet ya. Aduh, susah nyari judul ya. Susah nih di mana yang cari-cari nih. Nah, itu mungkin saja Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di luar sana itu masih belum sensitif terhadap lingkungan sekitar. Padahal ada banyak loh masalah sehari-hari yang bisa dijadikan judul penelitian atau permasalahan di sekitar kita itu ada banyak sebetulnya. Nah, misalkan saja siswa di kelas ya, siswa di kelas siswa di kelas kok pasif Positif ya. ya. Nah, metode ceramah ini membosankan. Nah, katanya membosankan nih metode ceramah ini. Nah, itu juga menjadi suatu masalah. Menjadi suatu masalah. Kenapa menjadi suatu masalah, Bapak Ibu? Ya karena proses proses ini tidak proses belajar tidak akan tercapai ketika memang siswa itu merasa bosan. Siswa itu bosan dengan apa yang kita ajarkan, monoton, kebanyakan Hmm, ceramah kata siswanya. Dia mengantuk, akhirnya apa? Materinya tidak masuk. Ketika dites, benar saja nilainya adalah rendah. Nah, ini menjadi suatu masalah. Harapannya si guru tadi dengan metode ceramah dia bisa memahamkan si anak, si siswa. Ternyata kenyataannya bahwa siswanya malah mengantuk nih. Ini sering kali kan kita temukan ya. Sering kali sering Pak. sering ya Pak Yohanes ya. Harapan Iya, kita iya. tinggi nih. Oh. Terus kita menanggapi seperti marah-marah tuh gurunya. Wah, ini salah nih. Guru harus introspeksi dulu. Oh, jangan-jangan saya ini kebanyakan ceramah. Jangan-jangan siswa ini dia duduk doang tuh, nggak dilibatkan. Bisa jadi kan? Atau jangan-jangan Bisa. materi yang saya berikan ini terlalu abstrak, sulit untuk dipahami oleh siswa, terlalu tidak menyenangkan begitu ya, terlalu mengerikan ya. Nah, itu bisa juga. Nah, itu namanya itu bisa dijadikan sebagai judul penelitian. Jadi kalau nanti Pak Yohanes nih ya, Pak Yohanes bisa saya ambil ya, punya masalah yang Oke. seperti itu bisa Pak dijadikan judul penelitian Pak. Bisa. Jadi harus lebih sensitif terhadap kelas kita masing-masing. Nah, kemudian ini juga nih. Aduh, rekap absensi manual bikin pusing dan sering salah kaprah. Nah, ini manual ya. Absensi Manual berarti. manual. Ini bikin pusing banyak ya, banyak. Nah, kenapa tidak mencoba yang digitalisasi? Gitu kan? Nah, artinya Iya. pengembangan absensi ke arah digital itu diperlukan. Pengembangan berarti bisa dijadikan penelitian pengembangan. Bapak Ibu udah pernah tadi ya? Udah masuk belum dengan penelitian pengembangan? Ada Sudah nggak? tadi Pak. Belum, ada nggak tadi ya? Tadi ya udah masuk ya? Iya Pak, ya sudah. Udah ya. Nah, bisa Iya jatuhnya Pak. ke arah sana bisa. Nah, jadi nyambung tuh, nyambung sebetulnya. Kalau yang pertama ini nih jatuhnya bisa ke PTK nih. Karena di dalam kelas ya, bisa ke PTK juga. Nah, kalau yang ketiga, ini fasilitas labnya ini jarang digunakan nih sampai anu lah, besarang laba-laba ya. Waduh. Terus tuh ini Pentium berapa nih? Ya, belum ada Pentium nih komputernya nih. Jadul sekali nih. Jadul sekali itu Jadul Pak ya. sekali. Mouse-nya nggak ada nih. Komputer Bapak Ibu hitam pernah putih nggak ini. nemukan ini dulu? Sempat nggak? Sempat Pak. Sempat Pernah berarti ketemu. senior sekali Bapak ya. Waktu SMA ini Pak. Waktu SMA, iya. Nggak Iya. ada mouse-nya Pak ya. Nggak ada Nggak ada mouse-nya, tinggal panah-panah doang tuh. Ya. Nah, Iya betul. sekarang udah semakin tipis ya. Nah, artinya dalam tanda kutip ya, fasilitas lab komputer ini sudah ada, tapi jarang sekali dipakai guru. Artinya, kenapa sih guru ini nggak menggunakan fasilitas? Apakah fasilitasnya yang terlalu jadul, ataukah memang kompetensi gurunya yang tidak memadai? Nah, ini bisa dijadikan salah satu judul penelitian juga ya. Nah, sehingga ini kesimpulannya nih, jika Anda pernah mengeluhkan hal-hal ini, berarti Anda sudah punya modal nih untuk meneliti.
ya, kecuali Anda tidak pernah merasa ini menjadi keluhan Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu harus menggali lagi nih, apa sih yang tidak menjadi keluhan, yang menjadi keluhan begitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini namanya adalah eh, judul-judul penelitian yang mungkin saja bisa dijadikan sebagai tugas akhir Bapak Ibu. Baik. Nah, lalu kita akan mengubah pola pikirnya ini. Ya, mungkin saja sudah lama tidak kuliah ya. Ini bukan berarti tidak bisa meneliti. Karena saya punya masalah nyata di tempat kerja, ya. Saya akan mencari solusinya secara sistematis. Artinya, kapanpun Bapak Ibu ini punya masalah, Bapak Ibu bisa meneliti gitu ya, punya meneliti. Jadi, kalau semisal tugas akhirnya nanti itu adalah sebuah penelitian, entah itu skripsi atau misalkan best practice, ini mudah saja bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalahnya di sekitar Bapak Ibu aja. Nggak perlu jauh-jauh gitu ya, di sekitar aja. Di sekitar Bapak Ibu, dicari aja lebih sensitif. Nah, nanti untuk untuk memunculkan permasalahan itu, mencari judul yang bagus, itulah gunanya dosen pembimbing nantinya ya. Nah, Ya. seperti itu. Bapak Ibu punya kok nanti dosen pembimbing, tapi nanti setelah 1 tahun menjalani ya. Jadi santai saja. Baik, nah selanjutnya, nah selanjutnya adalah Bapak Ibu belajar aja dari pengalaman Bapak Ibu ya. Selalu melihat mulai dari pengalaman ya. Kemudian kasus nyata yang ada di lapangan. Sama kalau ada keperluan, kalau ada peluang untuk kolaborasi, silahkan aja ya. Untuk kolaborasi dengan kawan-kawan, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawas bisa jadi itu ya. Dengan komunitas juga bisa. Ya, saling ngobrol, saling tanya kira-kira permasalahan yang ada di lingkungan kita ini seperti apa yang bisa saya angkat dalam penelitian. Boleh dipikirkan itu dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Karena masih lama jadi masih ada waktu Bapak Ibu berpikir secara santai begitu. Nah, Sekolah, sekolah. kemudian di dalam mata Cinta, kuliah ini nanti kita kan ada 16 kali pertemuan kopi ini cinta. ya. Ada 16 kali pertemuan. Nah, di 16 kali pertemuan ini apa saja yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan itu yang pertama di minggu pertama itu kita akan apa ini? Kita akan menemukan penyakit. Menemukan penyakit ya. Menemukan Menemukan penyakitnya. penyakit artinya identifikasi masalahnya di sini nih, ya. Ini kalau kalau kita menganggap diri kita sebagai dokter begitu ya. Nah, menemukan penyakitnya artinya menemukan masalah, merumuskan masalah ya. Ini di minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Jadi pertemuan pertama mulai hari ini sampai pertemuan keempat itu kita akan menemukan penyakitnya. Kemudian minggu kelima sampai ke-8 kita akan mulai tuh mencari obat dari ahlinya ya. Ahlinya siapa? Si Mbah nih ya, Mbah Google bisa jadi, Mbah AI juga bisa ya, bisa jadi ya. Ada Om Yang Google mana? itu. Iya, Google dan lain-lain. Nah, ini minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-8. Nanti kita akan mencari obat di situ ya. Nah, tapi ketika kita mengeksplorasi sumber referensi, maka kita harus mencantumkan apa sumbernya itu di dalam tulisan kita. Jangan sembarangan ya, karena nanti terlibat plagiasi nanti ya. Seperti itu. Nah, habis itu di pertemuan ke-9 sampai ke-12 itu kita akan mulai menguji obat tadi, mulai menguji solusi tadi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mulai mengumpulkan data, melakukan analisis ya menggunakan instrumen seperti angket dan wawancara, pedoman wawancara begitu ya. Nah, lalu selanjutnya minggu ke-13 sampai minggu ke-16 kita kita racik deh itu ya, resep akhir. Nah, insya Allah resep akhirnya ini adalah tepat ya, karena sudah melewati masa pengujian. Nah, seperti itu tuh, meneliti seperti itu. Ya, mulai dari menemukan penyakit, mencari mencari sumber obat-obatan ya, menguji obat, sampai dengan meracik resep akhir ya. Apakah penelitian ini selalu berhasil? Nah, pertanyaannya gitu. Ternyata tidak selalu, Bapak Ibu. Bisa jadi gagal. Bisa jadi. Terus apa yang dilakukan ketika gagal? Maka Bapak Ibu perlu lagi untuk mengulangi langkahnya dari awal. Dari awal ya. Dari awal itu apakah eh, permasalahannya ini terlalu terlalu besar begitu ya? Ataukah permasalahannya ini apa namanya tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat begitu?
Apakah juga obatnya ini tidak manjur? Ya, misalnya seperti itu. Apakah hasil pengujiannya salah? Bisa jadi. Atau pada saat meracik resep akhir yang salah. Nah, jadi proses itu proses yang berulang. Tidak bisa loncat-loncat. Nah, ini namanya sistematis, Bapak Ibu. Ya, metodologi penelitian itu sifatnya adalah sistematis seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nah ini terkait dengan apa namanya perkuliahan kita ya, bisa kita lewati saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada misi pertama nih Bapak Ibu ya, misi pertama. Misi pertama, temukan satu masalah ya yang paling mengganggu Bapak Ibu deh. Nah, pikirkan satu masalah nyata di tempat kerja atau sekolah saat ini. Tuliskan dalam satu paragraf pendek yang menjawab apa masalahnya, Bapak Ibu. Masalahnya ini apa nih? Ya. Kemudian, mengapa hal itu menjadi masalah? Ya. Mengapa hal itu menjadi masalah? Ya, yang ketiga adalah mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini ya paham maksudnya ya. Jadi pikirkan satu masalah nyata di tempat Bapak Ibu tadi banyak tuh ya. Banyak tuh apa Pak Alfon sudah memikirkan nih, aduh, masalah saya ini, Pak, mengerjakan ini jadi masalah nih, Pak. Nah, itu jangan ya. Kita ini masalahnya adalah mengerjakan ini. Jangan, ini jangan dianggap masalah nih ya. Walaupun ini kita mencari masalah sekitar kita, tapi saya menginstruksikan ini jangan dianggap menjadi masalah buat Bapak Ibu ya. Nanti Jangan mata ya. mata kuliah masalah jadinya ini, Pak. Iya, ya. Saya juga bingung kata Bu Agnes ya. Saya bingung Pak mencari yang apa masalahnya? Masalahnya adalah mencari masalah itu saya bingung katanya kan. Artinya Bu Agnes nggak pernah bermasalah sampai dengan saat ini. Jangan juga seperti itu ya. Jangan juga. Jadi Ya. ada banyak tuh pengertian masalah. Oke. Nah, jadi pikirkan satu masalah nyata di tempat kerja Bapak Ibu ya. Bisa jadi saat ini sebagai guru, bisa jadi sebagai operator atau di TU misalkan. Kemudian tulis dalam mungkin tidak hanya satu paragraf, boleh jadi lebih ya. Eh, yang penting poinnya adalah apa masalahnya, mengapa hal itu menjadi masalah, kemudian yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, tiga. Nah, contohnya saya seperti ini. Di sekolah saya partisipasi siswa sangat rendah. Ya, sangat rendah nih. Partisipasi ini masalah nih. Kenapa sih hal itu menjadi masalah? Ya, karena metode pembelajarannya masih 100% ceramah tanpa pemanfaatan teknologi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Dia jelaskan lagi di sini. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa Ya, ya? Pak. Oke, Ya, Pak. bisa. Mungkin kita perlu waktu sekitar setengah jam dari sekarang ya. Ya, tetap berada di ruang ini. Jadi Bapak Ibu tuliskan saja. Mungkin bisa jadi di kertas lembar. Nanti kita diskusi setelah itu ya. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Siap, Pak. Siap. Aman ya Pak Siap. Ricardes ya? Pak Ricardes Siap. nggak salah ruang kelas lagi Pak? Benar ya Pak ya? Benar dia, Pak. Benar. Benar, 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 benar. Pak Ricardes nih keren. Sudah Kemarin benar, dua sudah kelas benar. dia dapat nih. Iya, ternyata salah kelas Pak Ricardes ya. Sama aja sih ya, 0506 juga sama. Cuma biar lebih mudah Ya, aja. Kalau terlalu banyak orang kan agak susah nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan siap. dikerjakan aja dari sekarang. Nanti kita diskusi setelah ini setengah jam ke depan kita akan diskusi ya. Ya, saya tutup dulu Baik, Bapak. kameranya ya. Silakan aja Bapak Ibu untuk Mohon, berdiskusi. mohon izin Pak mungkin. Oh iya silakan Pak Iksan. Gimana Iya, Pak? apakah ini tugasnya harus ditulis di kertas atau boleh mungkin di Word Boleh, Pak? boleh diketik, boleh. Yang penting Bapak Ibu nanti kita kan diskusi nanti nih. Ketika Ya. saya minta untuk menjelaskan masalahnya, Bapak Ibu bisa gitu. Maksudnya ya, seperti itu. Ya Heeh. Pak. Mau tulis di mana nggak masalah, Pak. Iya, jangan sampai juga di dinding ruangan, jangan, Pak ya. Itu terlalu ini ya, ekstrim banget ya. Oke, ya silakan Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Siap.
Ya, Bapak Ibu sudah selesai semua ya. Oke, Pak Yulian gimana Pak Yulian? Pak Yulian Iya, ketua kelasnya ya Pak Yulian ya? Apa ini Pak Iktar Pak? Pak. Oh Pak Iksar ya, yang menghubungi saya tadi Pak Iksar ya berarti ya? Iya Pak. Oh iya benar-benar Pak Iksar ya. Baik, gimana? Sudah selesai semua ini ya? Sudah Mencari Pak. permasalahan, kemudian mencari akar permasalahan, artinya mengapa masalah itu bisa terjadi ya. Kemudian mengapa hal itu bisa menjadi masalah. Nah, itu juga bisa tadi ya. Oke, saya ingin mendengarkan mungkin beberapa orang, tidak bisa semua ya, karena kita dibatasi waktu. Dari Ibu Rehulina, Ibu Rehulina. Nah, gimana Bu? Ya, silakan Ibu. Mic-nya Ibu. Iya, oke, oke, silakan Ibu. Iya ya Pak tuh ya Pak ya. Udah dengar Pak? Udah Pak. Ya, sudah, sudah. Ya, masalah yang contoh masalah yang saya alami saat ini Pak. Ini Pak, mana perhatikan saya tadi? Ya, contoh masalah yang saya alami saat ini, saya memiliki siswa itu yang terlalu aktif karena saya kan belajar di kelas 10 STM Pak, yang siswanya itu semuanya laki-laki. Mereka terlalu aktif, terlalu bosan dalam pembelajaran yang sifatnya saya ceramah gitu kan Pak. Sehingga kadang mereka bolak-balik ke luar kelas izin dengan alasan WC. Dan posisinya jam saya itu pukul jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, di satu sisi lagi masalah saya yang terkadang bentrok dengan jam mengajar saya, kebetulan saya kan operator sekolah Pak. Nah, jadi ada data dari dinas untuk pelaporan sekolah. Jadi terbentur gitu Pak. Hambatan itulah yang membuat masalahnya itu terjadi gitu kan Pak. Karena terdapat hambatan yang menyebabkan proses belajar dan pekerjaan sekolah tidak berjalan secara efektif dan sesuai harapan Pak. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya Pak, karena metode yang saya ajarkan saat itu memang kurang menarik, mungkin sehingga membuat siswa saya gampang bosan, terlalu mencari kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan, sehingga bolak-balik mungkin ke kamar mandi, ditambah lagi jam belajar saya dari jam 2 sampai jam 4 sore, yang membuat di situ jam-jam rawan mengantuk dan mulai lelah, konsentrasinya mungkin sudah menurun gitu kan Pak. Terus yang ketiga mungkin kurangnya variasi aktivitas belajar seperti misalnya memang diskusi, permainan edukatif atau praktik. Karena kalau saya menggunakan ada IEP itu yang bantuan dari pemerintah Pak, kadang terbentur dengan jam guru yang lain. Jadi saya tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut gitu kan Pak. Jadi kadang di saat posisi seperti itu saya lebih membuat kayak mencatat, ditambah lagi kan ada tugas dari sekolah gitu kan Pak, dari dinas gitu kan untuk pelaporan. Jadi ya administrasi pelaporan tadi juga mengajarkan akhirnya terbentur gitu Pak. Jadi administrasi pelaporan sekolah, jadi fokus saya itu terbagi antara mengajar dan pekerja. Itu menurut saya masalahnya itu. Oke, bagus sekali ya. Eksplorasi terhadap masalah. Artinya kan bermula dari pembelajaran yang sifatnya ceramah begitu ya, berkembang itu Ya, menjadi beberapa alternatif alternatif solusi bisa juga nanti ya yang dipikirkan oleh Ibu Rehulina tadi ya. Ini segala macam ya. akar permasalahannya bisa dari segi waktu, dari segi metode, kemungkinan apa namanya siswanya lebih cenderung pasif begitu ya, tidak dilibatkan aktivitas, juga dicari akar penyebab permasalahan. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu
Rehulina ini Bapak Ibu, ini adalah eksplorasi terhadap permasalahan. Ini penting sekali ya. Ini nanti dituliskan Ibu Rehulina dan Bapak Ibu yang lain di bab 1 dari tugas akhirnya Bapak Ibu. Jadi semacam bercerita begitu ya. Bercerita akar permasalahan seperti apa, kemudian nanti ketemu sendiri tuh, diduga solusinya adalah ini. Nanti dipilih tuh yang mana yang paling efektif untuk dicarikan solusi. Nah, itu sebenarnya sebuah penelitian Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Rehulina ya. Mungkin satu lagi nih, ya, satu lagi sebelum kita akhiri karena waktu menunjukkan pukul 3 ya, udah ya. Hampir pukul 3 nih ya. Oke, kita soalnya ada satu lagi di kelas 05 saya setelah ini ya. Oke, mungkin satu lagi barangkali siapa nih jadi sukarelawan nih. Silakan. Yang ingin mengutarakan ya. Oke, mungkin saya Pak izin. Siapa nih ya sebentar? Pak Rido ya? Iya benar Pak. Oh, Pak Rido ya benar-benar. Soalnya mulutnya Pak Rido nggak terlalu kelihatan untuk berbicara ya, tapi suaranya jelas kelihatan. Oke, Oh silakan ya, Pak Rido. Ya, nah ini kelihatan dah. iya. Oke, silakan Pak Rido. Oke, izin Pak dari sekolah saya sendiri masalahnya sebenarnya mungkin masalah klasik Pak ya, karena beberapa waktu lalu semester lalu khususnya kan kami kan sekolah swasta dan beberapa semester yang lalu guru kami yang sudah melewati batas untuk apa namanya tetap berada di sini mereka sudah terpilih menjadi anggota PNS ASN gitu dan akhirnya mereka keluar dari sekolah kami sehingga yang jadi masalah adalah kami kurang guru Pak di sini Pak di sekolah kami. Kemudian mengapa itu jadi masalahnya? Ya tentunya dengan jumlah yang sedikit dan rasio dengan siswa kami yang cukup banyak, itu menjadi tantangan tersendiri, Pak. Karena dari guru kami sendiri beberapa ada yang memegang yang mengampu 2 mata pelajaran, kemudian seperti saya sendiri, saya jadi guru tunggal, Pak, kebetulan di sekolah saya, di mata pelajaran informatika gitu. Jadi, agak sulit gitu kan, belum lagi dengan tugas tambahan lain yang cukup menguras energi gitu, Pak, itu masalahnya. Kemudian apa tadi? Mengapa itu menjadi masalah? Maaf, mana tadi ya? Satu lagi, oh ini, mengapa hal itu bisa menjadi terjadi? Oh itu tadi. Salah satu alasannya karena ya tadi guru-guru kami keterima di ASN, guru ASN. Kemudian yang paling masuk akal adalah, yang bukan masuk akal sih, yang paling sulit itu adalah mencari guru yang sama dengan yang keluar tersebut, gitu. Dalam artian sekolah kami sulit mencari guru yang sesuai dengan kualifikasi sekolah gitu, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Ini ya, permasalahan SDM ya, Pak Rido ya. Permasalahan SDM. Ya, Tenang betul, saja, Pak Pak. Rido tidak sendiri ya. Mungkin di seluruh Indonesia itu banyak yang seperti itu ya. Iya. Utamanya di sekolah-sekolah luar negeri ya. Luar negeri. Ya, swasta ini kan bukan negeri, jadi di luar negeri ya. Sama juga dengan Universitas PGRI Kalimantan juga universitas swasta sebetulnya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang terpenting eh yang terpenting Bapak ya di sekolah Bapak itu kualitas pembelajaran itu tetap terjaga. Jadi walaupun misalkan SDM-nya itu keluar masuk begitu ya, namanya juga pergantian itu kan keniscayaan ya, suatu keniscayaan. Jadi yang penting kualitas dari visi misi sekolah, visi misi pembelajaran itu tetap terjaga siapapun SDM-nya begitu ya. Nah, sehingga permasalahan yang dialami oleh Pak Rido ini sebenarnya eh, ini bisa diteliti oleh kepala sekolah ya. Nah, makanya kalau di sekolah itu ada dua penelitian itu sebenarnya. Penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah. Nah, penelitian tindakan sekolah ini yang melakukan penelitian itu adalah kepala sekolah, bisa juga pengawas seperti itu. Nah, jadi kalau Pak Rido di sini berarti guru kelas ya, bukan kepala sekolah Pak ya? Atau kepala sekolah juga nih sekalian nih? Tidak ya, Tidak, guru Pak. kelas ya. Guru Tampang ini ya, kepala maksudnya sekolah dia, guru Pak. mata Mata pelajaran pelajaran. informatika gitu ya.
tampang Ya, komputer deh. Ya betul ya. Nah boleh, boleh. Artinya memang permasalahan di sekitar Pak Ridho juga termasuk di dalamnya. Dalam artian Pak Ridho menjadi guru tunggal di sana, padahal siswanya banyak, misalkan seperti itu. Ya, nah itu juga menjadi permasalahan. Nah, boleh saja Pak Ridho. Itu memang kan karena kita ini kan hari ini membahas permasalahan yang di sekitar kita. Jadi eksplorasi terhadap masalah itu nanti diarahkan ke penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah ya. Jadi kalau Pak Ridho sebagai guru, Pak Ridho itu bisa apa mengamati permasalahan yang ada di bawahnya Pak Ridho, misalkan di dalam kelas Pak Ridho ya, yang masih terjamah sebagai apa ruang lingkup Pak Ridho sebagai guru informatika begitu ya, sebagai guru informatika. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau mau nanti diarahkan ke tugas akhir begitu Pak Ridho ya. oke, Ya, baik ya. Pak. Pak maksudnya ya, jadi ruang lingkupnya mungkin agak berbeda sedikit. Baik, terima kasih. Tapi penggalian eksplorasi masalahnya bagus ya Pak Ridho ya, sudah memahami artinya itu. Oh ternyata di sekeliling kita banyak ya permasalahannya. Jadi kalau saya juga bingung tuh kalau mahasiswa kadang nyari permasalahan, bingung dia, gonta ganti judul masalahnya nggak jelas tuh. Harusnya bermulanya dulu dari masalah, baru ke judul. Kadang kadang mahasiswa tuh nyari judul dulu, baru masalah, kebalik nih. Jadi ketika dosennya merevisi, artinya, ah ini tidak cocok nih judulnya ini. Nah, maka dia akan bingung karena masalahnya kurang kuat. Tapi kalau bermula dari masalah, mau judulnya seperti apa, aman. Ya, seperti itu. Jadi penggalian itu dilakukan bermulanya adalah dari suatu masalah. Dan ini sangat penting. Gitu ya. Terima kasih Pak Ridho, terima kasih Bu Rehulina ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Pak, sama-sama. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, jadi mungkin saja Bapak Ibu setelah ini ada kuliah lagi, ataukah mungkin ingin melakukan hal lain lagi ya, karena hari ini hari Minggu, jadi bisa dimanfaatkan bersama dengan keluarga juga boleh seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa sebagai data saya nanti dikirimkan hasil apa tadi tulisan Bapak Ibu ya. Itu kalau tulis tangan itu seperti biasa di scan aja, kemudian kirim ke grup. Atau kalau itu diketik, silakan kirim PDF-nya ke grup ya. Gitu aja. Biar artinya itu di setiap kegiatan kita ada punya rekam jejak begitu. Jangan lupa di hari Senin nanti LMS-nya dilihat ya. LMS-nya dilihat, mudah-mudahan bisa menggunakan Adlink atau kalau tidak WA grupnya dilihat ya. Nanti ada penugasan di sana. Demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Izin Pak, izin. siang Bapak Ibu. Ya, Daftar silakan. hadirnya. Silakan Pak daftar Harun. hadir. Daftar hadirnya Pak. Ya, nanti saya Kayaknya belum. komunikasinya dengan ketua kelas saja. Ini Pak Iksar ya. Pak Iksar, Siap, nanti Pak siap. Iksar yang Iya Pak. menginformasikan siapa yang tidak hadir ya. Jadi saya sementara seperti itu. Walaupun harusnya kita masuk ke Adlink. Kalau di Adlink itu Bapak Ibu sudah siap scan aja, di scan aja tuh. Ya, daftar hadirnya. Jadi masing-masing bisa nyekan daftar hadir sebenarnya. Tapi karena kita masih baru ya, tim juga masih bekerja sampai saat ini. Mudah-mudahan di hari Senin nanti sudah bisa absensi secara digital begitu ya. Terima kasih ya Pak Harun ya sudah mengingatkan. Nanti Pak Iksar tolong diinfokan Pak Iksar ya, siapa yang tidak hadir hari ini ya. Kalau misalkan Siap Pak. ada infonya, boleh jadi nggak masalah kita izin kayak gitu ya. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, maka sifatnya adalah alfa gitu. Ya, seperti biasa juga. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat Waalaikumsalam. semua ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Salam.